Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Nabila Siregar. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teks eksposisi. Nah, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari teks eksposisi. Yang kedua yaitu ciri-cirinya. Yang ketiga kaidah kebahasaannya. Dan yang keempat yaitu struktur dan jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu pengertian dari teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Nah, teks eksposisi adalah teks yang berisi paragraf atau karangan yang di dalamnya terdapat beberapa ilmu pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, serta mudah dipahami. Nah, di sini bermaksud bahwa dalam teks ini tuh terdapat karangan ilmu pengetahuan dan juga informasi dalam suatu hal, dan juga kalimat tersebut dibuat singkat tetapi mengandung makna yang sangat jelas, makna yang sangat baik, juga mudah untuk dimengerti oleh sang pembaca. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, ciri-ciri ini digunakan untuk membedakan dan menentukan apakah semua teks termasuk dalam teks eksposisi atau bukan. Nah, ciri yang pertama yaitu menjelaskan informasi dan pengetahuan tentang suatu hal. Nah, di sini maksudnya bahwa karangan tersebut itu menjelaskan tentang ilmu, tentang informasi suatu hal, agar sang pembaca mendapatkan ilmu dan juga informasi. Lalu yang kedua yaitu bersifat mengajak. Nah, di sini bermaksud bahwa karangan tersebut mengajak agar para pembaca mengikuti apa yang disampaikan sang penulis dalam teks tersebut. Nah, ciri yang ketiga yaitu berkalimat baku dan lugas. Nah, di sini bahwa kalimat yang digunakan adalah kalimat yang aturan dan ejaan kaidah kebahasaannya sudah benar dari KBBI. Dan juga kalimatnya tidak menimbulkan tafsir ganda. Maknanya jelas, tidak terbelit-belit, tidak mengandung kata kiasan, dan cenderung bersifat objektif. Lalu sifat yang keempat yaitu bersifat netral. Yaitu bahwa objek yang dibicarakan ini tidak memihak kepada siapapun. Lalu yang kelima yaitu fakta sebagai alat penguatan terhadap argumen. Di sini bermaksud bahwa fakta ini disajikan sebagai alat yang berfungsi mendukung pendapat yang dibangun penulis terkait tesis yang telah disampaikan, dan juga digunakan sebagai alat mewujud nyatakan pemikiran sang penulis. Nah, ada beberapa sifat dari teks eksposisi. Yang pertama yaitu bersifat real atau nyata. Dimaksudkan di sini bahwa teks tersebut bersifat yang sebenarnya atau apa adanya tanpa campuran pendapat penulis maupun pendapat orang lain. Lalu yang kedua yaitu bersifat ilmiah. Yang dimaksudkan bahwa karangan tersebut didasarkan ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat dan kaidah ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti. Pronomina ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu pronomina persona atau kata ganti orang. Contohnya ia, dia, anda, mereka, dan lain-lain. Lalu ada pronomina non persona atau kata ganti benda. Contohnya ini, itu, sana, apa, siapa, di mana, dan lain-lain. Lalu ada kata leksikal. Beberapa bagian yaitu nomina atau kata benda, contohnya gambar, rumah, meja, dan lain-lain. Ada verba atau kata kerja, contohnya berlari, dan lain-lain. Lalu ada kata sifat, contoh besar, halus, dan lainnya. Lalu ada kata keterangan, contohnya di, ke, dari, ketika, saat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu konjungsi atau kata penghubung. Contohnya dan, serta, sedangkan, sehingga, jadi, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu struktur dari teks eksposisi. Yang pertama yaitu judul atau tema dari teks eksposisi itu. Lalu ada pernyataan pendapat atau tesis. Nah, ini berisi biasanya berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas. Lalu yang ketiga yaitu ada argumentasi, yaitu opini didukung oleh fakta dan data yang kuat serta sistematis sebagai penjelasan dari tesis yang telah dikemukakan.
Lalu ada penegasan ulang, yaitu perumusan kembali secara singkat mengenai tesis dan rekomendasi atau saran dari penulis mengenai solusi atau cara menyikapi opini umum. Teks ini disebut juga dengan bagian penutup atau simpulan. Nah, ada beberapa jenis-jenis dari teks eksposisi. Yang pertama yaitu eksposisi definisi, yaitu teks eksposisi menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Yang kedua yaitu eksposisi proses, eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau tata cara melakukan sesuatu dalam perbuatan tertentu. Lalu ada eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu dengan topik yang lain. Lalu ada jenis yang keempat, yaitu eksposisi pertentangan, yaitu berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Lalu ada eksposisi analisis, yaitu berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Yang keenam yaitu eksposisi perbandingan, yaitu membandingkan antara satu dengan lain. Dengan demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya berfokus pada persoalan itu sendiri. Lalu ada yang ketujuh, yaitu eksposisi klasifikasi, berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Yang kedelapan ada eksposisi berita, yaitu berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Informasi yang diangkat berupa peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, sebelum kita membuat teks eksposisi, ada beberapa langkah membuat teks eksposisi. Nah, yang pertama yaitu menentukan topiknya. Sifat-sifat topiknya yaitu datanya faktual, suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat kata, lalu ada fakta tentang seseorang yang dipegang teguh. Yang kedua yaitu menentukan tujuan dari teks eksposisi. Nah, ini berisi biasanya tujuan kita apa sih untuk membuat teks eksposisi? Itu tergantung diri kita lagi ya. Lalu yang ketiga yaitu memilih data yang sesuai dengan tema, yaitu mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara langsung. Lalu yang keempat yaitu membuat kerangka karangan. Nah, sebelum membuat teks eksposisi, terlebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Lalu yang kelima yaitu pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Nih, di sini mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri teks eksposisi dapat disalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis, juga menjelaskan maksud dari topik dengan menyertakan bukti yang konkret sebagai penunjang pembahasan. Lalu yang terakhir yaitu membuat simpulan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks eksposisi. Di sini kita bisa melihat dari strukturnya ya, yaitu ada judul, ada tesis atau pernyataan pendapat, lalu ada argumentasi, dan ada penegasan ulangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dara Nabila Siregar mengucapkan banyak sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.